Halo Sobat Nusantara, kembali lagi sama aku di Jejak Nusantara. Bareng aku Sindirana Aziza. Di sini kita akan membahas tentang sejarah Indonesia dan juga bukan hanya ngobrol santai, tapi juga bermakna dan juga berwawasan luas. Nah, kali ini kita akan membahas tentang ibu kota tertua di Indonesia. Ada yang tahu nggak? Betul, nggak ada yang tahu. Jadi, ibu kota tertua di Indonesia adalah Palembang. Ibu kota Palembang yang ada di Sumatera Selatan. Tentunya hari ini aku nggak sendirian. Aku bakal ditemenin sama tamu spesial kita yang bakal membahas secara tuntas nih, apa sih yang membuat Palembang itu menjadi ibu kota tertua. Dan di sini saya akan ditemani oleh, aku ditemani oleh Saudara Mukti. Halo Saudara Mukti. Halo. Dia agak canggung guys. Jadi apa kabar Saudara Mukti? Alhamdulillah saya baik. Sehat ya, Alhamdulillah. Jadi gini Saudara Mukti, kita hari ini bakal membahas tentang ibu kota Palembang. Kira-kira Saudara Mukti ini dari mana? Oh, saya aslinya orang Sumatera Selatan juga. Dari Sumatera Selatan guys, keren banget. Berarti bisa ngomong pakai bahasa Palembang kan ya? Bisa kan? Bisa lah. Bisa ngomong bahasa Palembang, bisa. Kita ngomong Palembang asli guys. Jadi menurut Saudara Mukti nih, kira-kira kenapa sih Palembang bisa disebut ibu kota tertua di Indonesia? Jadi gini, Palembang itu disebut ibu kota tertua di Indonesia karena dulunya merupakan pusat pemerintahan Kerajaan Sriwijaya, kerajaan maritim terbesar yang ada di Asia Tenggara sekitar abad 7 sampai ke 13 Masehi. Nah, bukti sejarahnya itu ada pada prasasti Kedudukan Bukit. Nah, prasasti itu ditemukan di tepi Sungai Musi. Prasasti itu juga menyebutkan kalau Sriwijaya merupakan pusat kekuasaan. Dan dari sini juga diketahui kalau Palembang juga adalah pusat pemerintahan besar jauh sebelum Indonesia berdiri. Wah, keren banget. Berarti Palembang ini udah maju ya dari zaman peradabannya dulu? Oh iya, ada maju. Keren. Kira-kira nih Saudara Mukti, apakah Palembang dulu itu udah maju dan juga sudah jaya banget dalam peradabannya? Melihat kan dia dari ibu kota tertua kan, berarti dari zaman itu dia sudah berkembang pesat bukan? Ya, betul banget itu. Palembang itu jadi pusat perdagangan internasional juga. Contohnya itu banyak dulu kapal-kapal dari luar negeri datang untuk berlabuh di sini untuk berdagang kan. Misalnya tuh ada kapal dari Tiongkok, Arab, bahkan India pun berlabuh di sini. Berarti mancanegara ya? Ya, benar. Itu keren banget berarti ya. Jadi bukan cuma secara ekonomi ya teman-teman, tapi dari ilmu pengetahuan dan juga budaya itu Palembang kaya banget pada zaman itu ya. Ya, benar itu. Selain itu juga Palembang ini dikenal sebagai pusat pembelajaran agama Buddha. Wah, pembelajaran agama Buddha terbesar pada zamannya. Apakah ada orang luar atau tokoh luar yang belajar agama Buddha di Palembang pada masa itu? Oh, ada. Contohnya itu ada pendeta dari Tiongkok namanya Ixing yang menetap beberapa tahun di Sriwijaya di Palembang. Dia ini sebelum akhirnya pergi ke India untuk melanjutkan perjalanannya. Wah, keren banget. Berarti kita bukan hanya terkenal pada masa sekarang, tapi pada masa itu tuh juga udah disebut dengan metropolitan kuno. Bener nggak? Benar sekali. Dan jangan lupa kalau geografis dari Sriwijaya ini sangat strategis. Sungai Musi juga berperan sebagai jalur perdagangan dan transportasi masyarakat pada zamannya. Berarti udah terkenal pada zamannya ya, melihat dia ibu kota tertua, lalu kerajaan Sriwijaya ya, itu juga menjadi kejayaan pada masanya. Lalu ada juga sebagai tempat untuk bertukar atau tidak barter antara ekonomi dan juga budaya dalam situ. Jadi masa lampau Palembang tuh udah keren banget guys. Makasih banget loh Saudara Mukti sudah ngasih tahu kita bahwasanya masa lampau Palembang tuh keren banget ya. Nah, jadi teman-teman, Palembang itu bukan hanya terkenal pada zaman sekarang, tapi pada masanya dia juga sudah disebut dengan metropolitannya kuno. Sehingga orang-orang Palembang itu bisa dikatakan mereka itu sudah terkenal pada masanya. Terima kasih ya Saudara Mukti sudah menemani saya untuk
mengupas atau mengupas tuntas tentang masa lampau dari ibu kota Palembang atau disebut dengan Tanah Sriwijaya. Terima kasih Saudara Mukti atas waktunya. Oke, kita akan berjumpa di lain waktu ya. Bye-bye. Halo, kembali lagi sama saya, sama aku, sama gue, Cindy dan Azizah. Tadi di segmen sebelumnya kita udah banyak banget membahas tentang masa lampau dari metropolitan kuno yaitu ibu kota Palembang. Dan sekarang saya ditemani oleh tamu kita yang lain, tamu kedua kita yaitu Saudari Arinda Yuwan Kalindasari. Halo Saudari Arin, say hi dulu, say hi. Hai, Gimana kabarnya? alhamdulillah saya baik. Tugasnya udah selesai semua? Ya, Ya, apalagi selesai. Jadi ya, tadi aku udah ngobrol banyak banget sama Saudara Mukti tentang masa lampaunya ibu kota Palembang dan gimana Palembang itu bisa bangkit atau bisa tumbuh, lalu dari perekonomian pada zaman itu, budayanya pada zaman itu sampai ke Palembang itu kenapa sih sampai disebut dengan ibu kota tertua di Indonesia. Dan sekarang tadi kita udah bahas masa lampau nih. Sekarang kita akan membahas masa kininya ibu kota Palembang tercinta kita ini. Jadi menurut Arin Cak Mano? Cak Mano menurut Arin Palembang sekarang itu? Kalau menurut saya tuh gini ya, Mbak Cindy. Jadi sebenarnya kota Palembang itu kan sudah termasuk kota yang modern ya, Betul. yang mengikuti arus digitalisasi saat ini. Betul. Nah, tetapi walaupun Palembang ini sudah termasuk kota yang modern, jejak sejarahnya itu masih kerasa banget sampai sekarang. Contohnya itu kita masih bisa nih ngelihat Benteng Kota Besar, terus Pulau Kemarung, Betul. dan ya of course yang paling penting itu masih ada Jembatan Ampera. Iya, Jembatan Ampera itu jadi ikon terbesar di Palembang ya. Bener. Jembatan Ampera, amanat penderitaan rakyat. Oh, berarti itu kalau orang ke Palembang tuh pasti kayak, kita ke Jembatan Palembang, Iya. Jembatan Ampera kayak gitu. Kebanyakan kan gitu ya, baru betul. sampai Palembang foto di Jembatan Ampera. Iya, benar. Terus yang apa ya? Yang uniknya lagi nih, Ya, sekarang itu banyak tradisi dan juga budaya yang walaupun sudah lama ya, itu masih dijaga, masih dilestarikan sampai masih sekarang. kental ya. Iya, contohnya itu kayak tari gending Sriwijaya. Itu masih sering tuh sekarang dipakai di beberapa acara-acara tertentu. Iya. Sebagai pembuka acara sih lebih sering. Terus ada tenun songket khas Palembang dan juga yang paling apa ya, yang paling terkenal makanan khasnya ya itu pempek. Iya banget. Empek-empek itu terkenal banget di Palembang. Pasti kalau orang datang ke Palembang nggak akan sah kalau nggak makan empek-empek. Bener. Lagi pakai cukonya diseruput dulu. Wah, lemaknya. Beda. Bener. Dan apa ya, yang lebih menarik lagi nih, sekarang itu kan banyak anak muda nih yang sudah mulai menggabungkan antara budaya tradisional dengan tren kekinian. Contohnya itu seperti fashion show, songket modern. Iya betul. Terus ada juga festival budaya yang mengintegrasikan teknologi seperti sekarang, tentunya berbasis digital. Dan juga ada biasanya kegiatan seni itu lebih dikemas secara lebih interaktif. Nah, itu kan sudah nunjukin ya kalau sebenarnya Palembang itu gak ketinggalan zaman, walaupun apa ya, masih banyak nilai-nilai dan tradisi yang dijalankan. Wah, betul. Berarti keren banget ya Palembang, walaupun dia sudah beradaptasi dengan era modern, tapi dia tidak pernah meninggalkan akar budayanya. Benar. Mereka tetap mengingat bahwasanya budaya itu tetap harus dilestarikan dan dikembangkan. Betul. Terus balik lagi nih, apalagi ya waktu kita kembali ke tahun 2018. Ingat nggak itu tahun apa? Oh iya, kalau di Palembang. kita ada Asian Games. Bener. Nah, waktu Asian Games pada tahun 2018 itu kan kota Palembang jadi tuan rumah. Iya betul. Nah, semenjak itu Palembang itu dikenal sebagai kota olahraga dan juga pendidikan.
Tapi walaupun sudah dikenal begitu, masyarakat Palembang itu masih sangat menjunjung tinggi nilai-nilai sejarah dan juga budaya yang sudah tertanam lama di bumi Sriwijaya. Wah, keren banget ya melihat, apalagi waktu Asian Games itu banyak banget dari orang luar negeri ya masuk ke Bener. Palembang, melihat jembatan Ampera, makan PMP mungkin ya, sampai one model di Sungai Musi kan. Kayaknya dicobain semua itu. Betul, keren banget guys. Jadi kita bukan hanya dikenal di masyarakat lokal, tapi juga mancanegara guys gitu. Makasih ya Saudari Arin udah mau berbicara santai bareng saya dan juga menambah wawasan kita semua ya teman-teman. Bahwasanya tadi Palembang itu mudah beradaptasi dengan era modern, tapi Bener. tidak meninggalkan akar budayanya guys. Iya. Nah, jadi makasih banyak ya Saudari Arin. Oke. Dia sudah membahas masa kini bersama saya, dan tadi kita juga sudah membahas masa lampau. Jadi lengkap nih guys. Tadi ada Saudara Mukti yang membahas soal masa lampau dari Palembang, dan juga sekarang ada Saudari Arin yang membahas masa kini dari ibu kota Palembang. Nah, obrolan kita hari ini sangat bermutu banget ya buat wawasan kalian semua. Jadi jangan lupa nonton episode selanjutnya guys. Kita bakal ngobrol santai lagi tentang sejarah Indonesia yang lebih banyak lagi. Nah, jangan lupa like dan subscribe di bawah sini. Dan jangan lupa tunggu notifikasi video baru dari saya dan juga teman-teman semuanya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, saya pamit undur diri bersama Saudari Arin. Bye-bye. Dan saya pamit teman-teman undur diri. Sampai bertemu lagi di episode selanjutnya. Dan sampai jumpa semuanya. Salam dari Tanah Sriwijaya dan Empek-empek Palembang. Bye-bye. Bye.